Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah di video kali ini Israkul bakalan bahas alur cerita film yang berjudul The Space Between Us yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang anak yang lahir di luar angkasa, tepatnya di planet Mars. Ia tinggal di sana selama 16 tahun dan balik ke bumi untuk menjadi hacker yang handal. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Film dimulai dengan pidato profesor bernama Nathan. Ia adalah pendiri atau CEO dari komunitas bernama Genesis, yaitu kumpulan orang di bawah naungan NASA yang berusaha membuat kehidupan manusia di Mars untuk pertama kalinya. Di sana, ia mengirimkan 6 orang astronot yang sebentar lagi akan terbang ke Mars. Sebelum itu, mereka diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang hadir di sana. Dan yang menjawab pertanyaan itu adalah Sarah, yaitu pemimpin dari kelima astronot tersebut. Singkat cerita, ketika roket sudah siap, mereka pun siap lepas landas. Kini mereka telah berhasil melewati atmosfer bumi dengan selamat. Setelah 2 bulan perjalanan, salah satu astronot melihat Sarah mual-mual gitu. Ia curiga Sarah lagi hamil, jadi ia pun melaporkan hal tersebut ke Genesis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Sarah memang hamil di luar angkasa dan usia kandungannya sudah 2 bulan. Berarti Sarah week-week terakhir kalinya sebelum berangkat ke planet Mars. Jadi siapakah yang menghamilinya? Nanti bakalan kejawab kok di akhir film. Kemudian para pendiri Genesis pun berdebat panjang dan ditemukanlah satu-satunya solusi, yaitu dengan merahasiakan kelahiran bayi ini, baik dari media ataupun dari NASA sendiri. Karena jika ketahuan, maka Genesis terancam mengalami kebangkrutan dan proyek impian mereka pun akan hanya menjadi sejarah. Setelah bayi itu dilahirkan di planet Mars dengan dibantu oleh dokter-dokter yang ada di sana, sayang sekali Sarah hanya sempat menggendong anaknya, yang sesaat kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Genesis yang mengetahui hal tersebut menjadi semakin yakin untuk menutupi semua ini dengan resiko si bayi akan lahir dengan tubuh yang sangat ringan dan beberapa organ tubuhnya akan berbeda ukuran yang disebabkan oleh gravitasi nol di planet Mars. Akibat kematian Sarah, mereka jadi kehilangan pemimpin, sehingga Profesor Nathan, CEO Genesis ini ingin pergi ke sana menggantikan Sarah sebagai pemimpin. Namun, tak ada yang setuju dengan hal tersebut. Akhirnya Profesor Nathan diam-diam menggunakan pesawat luar angkasa, tapi karena ia tak ahli mengendarainya, pesawat itu pun jadi hancur dan meledak. Untung saja, itu hanyalah pesawat simulasi. Namun, Profesor Nathan jadi sangat sedih karena tak bisa ke planet Mars. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, bayi yang kecil itu sudah remaja dan sangat pintar meretas komputer dan robot. Ia bernama Gardner. Sedari kecil, ia diasuh oleh ibu angkatnya bernama Kendra. Gardner selalu ditemani oleh robot untuk bermain. Suatu ketika, ia punya ide untuk mencari tahu siapa ayahnya dan mengambil kepala robot itu untuk dilihat data-datanya. Ternyata data tersebut menuntun Gardner menuju ke ruang penyimpanan locker. Di dalam locker penyimpanan, ia menemukan sebuah tas yang isinya adalah cincin dan flash disk berisi video ibunya bersama seorang pria. Gardner mengira bahwa pria itu adalah ayahnya dan cincin itu adalah cincin pernikahan ibunya. Jadi Gardner mencetak foto itu sebagai bukti untuk menemukan ayahnya di bumi nanti. Tiba-tiba Gardner dapat chat dari Tusla, seorang cewek biasa dari bumi. Gardner terlihat bahagia dan sangat antusias PDKT-an dengan cewek itu. Tusla seringkali mengajak Gardner untuk jalan, tapi Gardner beralasan dia punya penyakit osteogenesis imperfecta
yang menyebabkan dia tak bisa ke dunia luar. Namun Tulsa masih tidak percaya dengan Gardner. Setelah chat singkat tadi, karena Gardner merasa jenuh di dalam situ-situ aja, jadi ia pun menghack sistem keamanan pintu keluar, lalu pergi mengendarai buggy yang jelas-jelas ini sudah melanggar peraturan. Ketika ia ugal-ugalan dengan kecepatan penuh, tiba-tiba baginya terpeleset dan menyebabkan kecelakaan yang dimana selang oksigennya terlepas. Untung saja dengan sigap, Kendra ibu angkatnya datang lalu memasangkan selang itu lagi sehingga Gardner kembali selamat. Melihat kepintaran Gardner yang bisa meretas alat-alat komunikasi terutama pintu keluar, menyebabkan ibu angkatnya mengajukan pemulangan terhadap Gardner. Dan akhirnya orang-orang Genesis pun setuju. Tapi sebelum itu Gardner harus melakukan operasi untuk melapisi tulangnya dengan besi. Kemudian memperbaiki organ tubuhnya agar bisa tinggal di bumi. Tentunya dengan sedikit olahraga biar tidak kaget dengan gravitasi bumi. 7 bulan kemudian, akhirnya Gardner sampai ke bumi. Ia langsung bertanya ke Profesor Nathan di dalam ruang karantinanya, apa hal yang paling Profesor sukai di bumi? Kemudian Profesor menjawab, hujan. Gardner balik ditanya, kalau kamu apa yang paling kau sukai di Mars? Gardner menjawab, hal yang paling ia sukai di Mars adalah berpura-pura menganggap jika itu adalah bumi. Wow, kasihan sekali. Sudah beberapa hari ia di bumi, tapi ia harus melakukan operasi lagi untuk membuat kondisinya 100% sempurna. Jika operasinya gagal atau tubuh Gardner tidak bisa tahan gravitasi bumi, maka ia akan dipulangkan kembali ke Mars demi kesehatannya. Gardner yang takut dipulangkan pun langsung kabur dari rumah sakit dan bersembunyi di sebuah mobil box. Mobil itu pun membawanya ke sebuah tempat. Gardner sangat menikmati perjalanannya, menikmati hujan hingga bertukar kacamata dengan orang pinggir jalan. Gardner yang sebelumnya tahu nama sekolah dari Tulsa pun mendatanginya ke sana. Kemudian ia bertemu Tulsa untuk pertama kalinya. Tapi tiba-tiba Tulsa langsung menamparnya dan marah karena Gardner sudah lost kontak dengannya selama 7 bulan. Gardner disuruh diam di situ aja sampai Tulsa menyelesaikan kelasnya. Namun karena Gardner penasaran seperti apa sih kelas di dalam sekolah itu, akhirnya ia pun mengikuti Tulsa masuk ke dalam kelasnya. Gardner yang dikira murid tamu oleh guru itu pun dibolehin duduk di bangku kosong. Singkat cerita, setelah kejadian aneh Gardner di dalam kelas, Tulsa ingin pulang dong, tapi Gardner terus mengikuti Tulsa. Jadi ia bertanya, dari mana sih kamu berasal? Gardner bilang dong, dari planet Mars. Tulsa mengira itu hanyalah sebuah candaan, lalu Gardner memperlihatkan foto ayahnya yang ia cari. Tulsa ingin membantunya dan mengajak Gardner ikut ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tulsa, tiba-tiba Profesor Nathan dan Kendra, ibu angkatnya, telah menemukannya. Ternyata mereka sudah mencari-cari Gardner selama ini. Kejar-kejaran pun berlangsung antara mereka. Saat Gardner hampir tertangkap, untung saja Tulsa datang tepat waktu dengan pesawat tua milik pamannya. Tetapi baru sebentar menikmati kebahagiaan mereka di atas awan, mereka dihadapkan di situasi di mana pesawatnya kehabisan bahan bakar, ditambah Profesor Nathan dan ibu angkatnya sedang mengejar mereka menggunakan helikopter. Dengan terpaksa, Tulsa pun harus mendarat dan menabrakkan pesawatnya ke sebuah gudang kosong yang akhirnya meledakkan pesawat itu. Profesor Nathan dan ibu angkatnya mengira bahwa mereka telah mati terbakar. Padahal kan mereka berhasil kabur lalu pergi ke bengkel dan mencuri sebuah mobil dengan kemampuan hacker dari Gardner. Di tengah perjalanan, Tulsa kembali bertanya ke Gardner, sebenarnya dari mana kamu berasal dan siapa tadi yang ngejar-ngejar kamu? Gardner menjawab bahwa dia berasal dari planet Mars dan yang mengejarnya tadi adalah pendiri Genesis dan wanita itu adalah seorang astronot. Tulsa pun menyuruh Gardner keluar karena masih tidak percaya dengan semua ini. Namun dengan sedikit gombalan cinta,
Gardner pun berhasil meluluhkan hati Tulsa, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Tulsa mencoba membantu Gardner dengan meminjam diam-diam tablet orang lain agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak. Mereka mencari tahu data dari Google tentang siapa sih ibu Gardner sebenarnya. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan pembuat cincin kawin ibunya. Tiba-tiba ada polisi yang berpatroli di sana, jadi mereka harus kabur dari restoran itu. Setelah kabur, mereka malah ngehack uang orang lain, lalu berbelanja baju, tenda, makanan, dan lain-lain untuk persiapan menginapnya nanti. Setelah malam tiba, akhirnya mereka pun melakukan wik-wik. Namun lucunya, karena Gardner belum pernah wik-wik, ia sulit melakukannya karena tak terbiasa dengan gravitasi di bumi. Akhirnya, Gardner hanya berbaring dan menikmati servis dari Tulsa. Mantap. Esok harinya, mereka pun pergi ke pembuat cincin dan kemudian menemukan alamat rumah dari ayah Gardner. Tapi Gardner terus mimisan akibat pembesaran hati yang dideritanya disebabkan hatinya tidak bisa beradaptasi dengan gravitasi bumi. Tulsa sedikit panik dan langsung membawa Gardner ke alamat yang diberikan pembuat cincin tadi. Namun sesampainya di sana, ternyata orang yang ia kira adalah ayahnya bukanlah ayahnya. Pria itu adalah adik dari ibunya, sehingga membuat Gardner menjadi sangat frustasi. Jadi ia ingin melakukan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Saat hampir tenggelam, tiba-tiba datanglah Profesor Nathan yang mengaku bahwa dialah ayah dari Gardner yang sebenarnya. Namun, semua sudah terlambat karena Gardner sudah berada di ujung mautnya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membawa Gardner kembali ke gravitasi nol di atas atmosfer bumi. Demi keselamatan anaknya, Profesor Nathan pun memberanikan diri untuk mengambil kendali pesawat itu. Dan untung saja ia berhasil menembus atmosfer sehingga Gardner bisa kembali selamat. Di sini Gardner nggak mau lagi kembali ke Mars karena dia sangat mencintai Tulsa. Tulsa juga tak ingin berpisah dengan Gardner. Akhirnya mereka ciuman dong. Namun demi kesehatannya, Gardner memutuskan untuk kembali ke Mars dan berpisah dengan Kendra, ibu angkatnya yang tersayang. Tulsa juga datang untuk mengucapkan perpisahan dengan Gardner. Lalu Gardner pergi ke Mars bersama ayahnya, yaitu Profesor Nathan. Di Mars, Gardner hanya bisa video callan sama Tulsa, sedangkan Tulsa yang tinggal di panti asuhan akhirnya diadopsi oleh Kendra karena merasa kesepian setelah pensiun. Tulsa pun diajari dan dilatih di NASA agar bisa pergi ke planet Mars. Di akhir film, terlihat Gardner dan ayahnya yang sedang jalan-jalan di planet Mars, dan film pun tamat. Oke guys, jika kalian menonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya biar bisa cepat sampai ke 100.000 subscriber guys. Saya Serakul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.